Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama bersatu hati di dalam ibadah keluarga, mengawali di dalam kegiatan kita di tahun 2021. Mari kita bersama membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita saat ini dengan kita mujikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mengawali ibadah kita pada saat ini, kita mengambil saat teduh, kita menenangkan hati kita bersama menghadap Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan, yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus ada menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama memujikan nama Tuhan kembali dari pujian Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama, Haleluya, pujilah. Dalam Kristus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru, tahun 2021 saat ini Tuhan, kami bersama-sama membangun kembali ibadah keluarga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terangilah hati kami, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dan terang di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada minggu ini dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan pada saat ini saya berikan tema atau judul Tenang Bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun 2021, kita ada di tengah-tengah situasi pandemi yang bukan semakin hari semakin berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah, dan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kita melihat jumlah orang yang terpapar setiap hari bisa antara 10 sampai 11.000 jiwa. Demikian pula banyak rumah sakit yang saat ini kewalahan karena sudah over kapasitas dan banyak rumah sakit yang menolak rujukan pasien COVID-19 ini. Angka terakhir ketika saya mempersiapkan materi untuk renungan saat ini, jumlah kasus COVID yang ada di Indonesia 858.000 per tanggal 15 Januari. Dengan angka kematian atau warga yang meninggal sekitar 25.000 jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu situasi yang ada saat ini menyebabkan munculnya berbagai macam perasaan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan juga ada kedukaan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Takut karena merasa dekat dengan ancaman mara bahaya, takut tertular, takut terkena karena pengaruh dari COVID-19 ini. Merasa khawatir karena keadaan seakan-akan tidak pernah membaik, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Khawatir dengan pekerjaan, dengan keluarga, dan juga dengan gereja di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian pula mungkin sebagian orang juga merasa cemas dan gelisah. Tidak bisa keluar rumah,
tidak bisa beraktivitas kembali. Segala sesuatunya serba terbatas. Dan juga gelisah oleh ancaman COVID-19 yang saat ini masih dalam proses mengupayakan vaksinasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu pemerintah berupaya melalui proses PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang ada saat ini tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari dilakukan untuk menekan pencegahan dan juga penyebaran COVID-19 ini. Demikian pula pemerintah telah mengupayakan melalui program vaksinasi COVID-19 kepada setiap warga Indonesia. Hal itu telah dimulai dari Bapak Presiden dan juga para kepala-kepala daerah yang ada. Dan tentunya pada bertahap saatnya kita pun juga bersama-sama akan menerima vaksin itu. Hal itu dilakukan Bapak Ibu untuk menunjang dan juga mencegah adanya pertumbuhan dan juga peningkatan jumlah kasus COVID-19 ini. Hal itu tentunya haruslah kita sertai dengan ketaatan, kesetiaan, kedisiplinan kita di dalam mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur 62 ini bisa dikatakan sebagai Mazmur iman dari Daud. Daud meyakini bahwasanya Tuhan adalah Allah yang senantiasa ada di dekatnya. Daud meyakini bahwasanya Allah senantiasa tinggal bersama dengan dirinya. Sehingga sang pemazmur Daud merasakan kedekatan itu membuahkan ketenangan di dalam hati dan dalam hidupnya. Situasi yang ada pada saat itu ketika Daud menuliskan mazmurnya ini, dia bukan berada dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang aman. Justru Daud ada di dalam mara bahaya. Justru Daud ada dalam ancaman para musuhnya yang menjatuhkan dirinya. Yang bukan tak mungkin membuat Daud merasa takut, merasa khawatir. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7, sebagaimana yang kita baca tadi, adalah pengulangan kembali ungkapan Daud pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Hanya dekat Allah saja dia merasakan tenang. Mengapa? Sebab di dalam pemahaman Daud, Allah adalah sumber keselamatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan dan harapan. Daud mengungkapkan karena dia sungguh-sungguh menyadari dan juga menyandarkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Pengakuan bahwa Allah adalah gunung batu, pengakuan bahwa Allah adalah benteng keselamatan, adalah gambaran Allah yang senantiasa menolong dan melindungi setiap umatnya dari ancaman para musuh-musuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, penghayatan Daud akan Allah adalah sumber keselamatan, Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan, akan memampukan kita untuk senantiasa juga meneladani Daud, bersama-sama menghayati Allah lah sumber kekuatan dan keselamatan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Daud mengajak umat Israel untuk selalu percaya setiap waktu, setiap saat, dan mau mencurahkan isi hatinya, berkeluh kesah kepada Allah, memohon kepada Allah agar Tuhan menyelamatkan, sebab dialah sang penyelamat umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Daud memiliki iman dan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan Allah, dan di saat-saat sulit dalam hidupnya, dia mendapatkan ketenangan, maka pada saat ini kita pun juga dapat belajar dari Daud. Di tengah-tengah situasi pandemi yang mengancam di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan dan situasi yang tidak menentu mengkhawatirkan saat ini, mari kita bersama-sama belajar apa yang menjadi teladan Daud. Yang pertama, Daud percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam hidup kita selaku umat Tuhan, hendaknya kita senantiasa percaya dan menaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah di dalam Tuhan Allah ada keselamatan, kekuatan, dan harapan. Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam.
Dia senantiasa ada di setiap pergumulan yang kita alami, terlebih di tengah-tengah situasi, kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Marilah tetap berseru, berdoa akan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta dalam kehidupan bermasyarakat. Percayalah akan ada selalu harapan bahwasanya Tuhan hadir, menolong, dan Tuhan memberikan keselamatan di setiap kesulitan yang kita alami. Oleh karena itu teladan yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Tuhan, Sang Daud mengajak kita bersama-sama memiliki ketenangan hati, keteduhan di dalam kita menghadapi setiap hal. Ketenangan hati, keteduhan hati adalah tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang selalu tenang di dalam menghadapi situasi. Takut wajar kita alami, cemas dan gelisah juga wajar kita rasakan. Tetapi demikian hendaknya kita membuat kita larut di dalam ketakutan maupun kecemasan yang berlebihan, yang bisa menyebabkan kita berputus asa dan bahkan kita tak memiliki harapan apa-apa. Jangan, mari kita hadapi situasi pandemi saat ini dengan tetap menjalani hidup dan mampu bersikap tenang, kendati ancaman COVID-19 tetap ada di sekitar kita. Sikap tenang juga senantiasa kita umbangi dengan upaya diri kita preventif untuk mencegah dengan menaati protokol kesehatan, menjaga kesehatan, berolahraga, minum makanan yang bergizi, dan juga beristirahat yang cukup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita mampu untuk senantiasa percaya dan tenang di hadapan Tuhan. Saat ini, di bulan penciptaan, Allah sebagai sang sumber pencipta yang telah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, juga mengajak kita bersama-sama memiliki kepedulian terhadap alam lingkungan di sekitar kita. Sekiranya alam lingkungan kita mengalami kerusakan, dan juga saat ini ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Jadi tugas untuk kita bersama-sama memelihara, merawat, dan juga melestarikan alam di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 saat ini adalah momentum bagi kita untuk lebih peduli terhadap alam ciptaan Tuhan. Kecintaan kita kepada alam dan seluruh makhluk hidup, kesediaan kita untuk mau menjaga, memelihara, dan juga melestarikan alam adalah wujud cinta kasih kita kepada Allah Sang Pencipta. Mari seperti hanya Daud yang selalu dekat kepada Tuhan, selalu percaya dan memiliki ketenangan hati, kita pun juga mampu bersikap seperti Daud, belajar percaya, bersikap tenang di dalam menghadapi berbagai situasi, berbagai pergumulan saat ini, dan kita berserah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang menolong kita tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa dipelihara, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Maka sebagai upaya kita senantiasa bersyukur atas segala kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan kita memberikan persembahan,
kita akan memujikan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama, kita naikkan syafaat kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih karunia penyertaan Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa tenang di tengah-tengah situasi, kondisi yang mana kami ada dalam ancaman pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Mampukan kami bersikap tenang, mampukan kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Terlebih ya Tuhan, tolong kami di dalam setiap keadaan kami, dalam kami menghadapi situasi saat ini, untuk senantiasa menjaga diri, peduli dengan lingkungan kami, dan kami juga senantiasa mampu melakukan yang terbaik dalam upaya pencegahan COVID-19 saat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk Gereja Tuhan GKJW, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dimanapun setiap warga jemaat Tuhan ada. Kiranya Tuhan senantiasa ada, juga memberikan kekuatan, terlebih di tengah keberadaan situasi saat ini, di mana sebagian jemaat Tuhan belum bisa melaksanakan ibadah secara langsung, terlebih ibadah keluarga yang harus kami lakukan tetap di rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, guru Injil, para pengurus kelompok maupun juga pengurus wilayah maupun panitia. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, menolong, memberikan kesehatan dalam setiap tugas pelayanan saudara-saudara kami, para pelayan Tuhan di GKJW. Kami telah mempersembahkan persembahan kami, sebagian apa yang kami terima dari Tuhan. Kami kembalikan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami. Demikian pula setiap pribadi yang mengelola persembahan ini boleh mengelola dengan bijaksana, dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan untuk pemerintah negara kami. Tuhan, Engkau yang tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah negara kami, baik itu dalam upaya pembatasan sosial, vaksinasi, maupun juga bantuan-bantuan sosial yang lainnya boleh bermanfaat dan juga boleh tersalurkan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana, baik itu gempa bumi maupun juga tanah longsor. Saudara kami yang ada di Sulawesi, di Mamuju, maupun juga di Kalimantan yang terkena banjir, maupun juga saudara kami yang ada di Jawa Barat yang mengalami bencana tanah longsor. Tuhan, Kau tolong mereka di dalam kesedihan, di dalam keberadaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan penghiburan, dan juga Tuhan memberikan pertolongan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Pimpin kami ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap senantiasa menjadi keluarga yang utuh, dan keluarga yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Sekiranya kami yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, supaya kami boleh bekerja, baik itu di rumah maupun juga di lapangan, dengan penuh kehati-hatian. Bagi anak-anak kami yang masih harus bersekolah di rumah masing-masing, di tengah-tengah pandemi saat ini, berikan mereka kesungguhan walaupun belajar secara daring. Anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan di dalam setiap langkah kami, upaya kami, tolong kami ya Tuhan.
Berikan kami kesatuan hati dan berkati kami dalam setiap usaha dan kehidupan kami. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Bila mana ada saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong, dan Tuhan sembuhkan. Bila mana ada saudara kami yang harus bergumul dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan, Kau yang berikan jalan keluar di dalam setiap kesulitan yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan dan gereja kami di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan memujikan dari Kidung Jemaat nomor 457. Kita pujikan bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan, pertolongan, dan kesehatan yang bersumber dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa ada tengah-tengah kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.